Terima kasih atas undangan Bapak Pendeta Dr. Marlon Buta-Butar dalam acara Miracle Channel MD YPPI Batu, Sumatera Bagian Selatan, dan STT Ebenezer. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Menyimak perjalanan hidup Bapak Pendeta Sakarias Patimukai bersama istri, melewati sejumlah kesulitan yang bukan hanya silih berganti, melainkan juga bertubi-tubi, bahkan bahaya mengancam nyawa keluarga, khususnya saat dikepung oleh kelompok massa yang menyerang kampus STT Delos beberapa waktu yang silam. Sebagaimana yang telah disaksikan beliau pada acara Miracle Channel ini, mengingatkan saya mengenai satu pokok renungan saya pada bulan Desember 2020 silam, yaitu berkenaan dengan Maria dan Yusuf. Sekalipun Yusuf dan Maria, orang tua Yesus Kristus, ditugaskan oleh Allah, khususnya Maria, menerima tugas yang mulia ini, mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus Kristus yang adalah Allah, Juru Selamat satu-satunya. Namun bukan berarti Maria dan Yusuf bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan, bebas dari tekanan. Tidaklah demikian. Karena kenyataannya, Maria dan Yusuf dalam perjalanan mereka mentaati kehendak Allah, mereka mengalami kekurangan, sulit mendapatkan tempat untuk menginap, sulit untuk mendapatkan tempat untuk melahirkan. Bahkan mereka harus menyingkir ke Mesir karena mereka dicari-cari oleh Herodes. Herodes merasa tersaingi dengan lahirnya Juru Selamat. Herodes merasa bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah ancaman bagi tahtanya. Sekalipun Maria dan Yusuf dalam kekurangan, dalam kesulitan, atau dalam penderitaan, namun mereka berada dalam kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Allah tidak bebas dari kesulitan, kekurangan, bahkan bahaya. Demikianlah pelayan Tuhan. Dan itulah pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan Kristen hampir tidak bebas dari pergumulan, kekurangan finansial, kesulitan-kesulitan, tidak lancar dalam urusan-urusan legalitas, bahkan bahaya-bahaya yang mengancam nyawa pelayan Tuhan, gereja Tuhan. Harus berpindah-pindah tempat, tidak ada jaminan finansial seperti pelayanan Kristen selama berabad-abad. Tidak pernah lepas dari kekurangan, dari pergumulan menghadapi kekurangan, dari penderitaan, bahkan dari penganiayaan. Pekerjaan Tuhan yang dipercayakannya kepada kita, semua hamba Tuhan yang hidup dalam kemurnian, dari zaman ke zaman, di seluruh dunia, dapat dipastikan tidak mungkin bebas dari penderitaan. Sekalipun dalam rangka mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Allah, pasti bergumul dengan kekurangan biaya, kesulitan dalam berbagai urusan, tidak lancar, bahkan sering dalam bahaya dari musuh-musuh Injil dan musuh-musuh gereja. Namun itulah kehendak Tuhan, dan itulah kemuliaan Tuhan bagi gerejanya. Itulah kemuliaan Tuhan bagi hamba Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan suatu pernyataan mutlak. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pengikut Kristus adalah pemikul salib. Orang Kristen disebut pengikut Kristus, maka mesti memikul salib. Dan menderita itu adalah hal yang wajar sebagai satu kemuliaan dari orang yang beroleh tanggung jawab untuk memikul salib. Hamba Tuhan yang menderita adalah hamba Tuhan yang normal. Dan itulah yang dialami oleh pendeta Sakarias Patimukai. Inilah hakikat orang Kristen, apalagi hamba Tuhan. Ya, sayangnya pada beberapa dekade terakhir ini, ajaran sukses atau kemakmuran, saya tidak menyebutnya teologi, melainkan ajaran sukses dan kemakmuran telah mengubah kekristenan, mengubah wajah gereja, mengubah wajah pelayanan Kristen, karena menyingkirkan salib dari gereja, menyingkirkan salib dari pelayanan. Sehingga gereja dan para pelayan mengejar kesuksesan,
pola hidup makmur, mewah, seperti yang nampak pada gaya hidup mereka para pemimpin gereja dengan fasilitas yang serba ada dan serba mewah. Salib telah hilang dalam pelayanan mereka, karena arti mengikut Kristus telah berubah juga menjadi pengikut berkat-berkat Yesus. Memikul salib bukanlah suatu tugas dan kewajiban orang percaya, melainkan hak yang istimewa yang pasti dialami oleh setiap orang percaya, oleh setiap pengikut Kristus. Kata mengikut Kristus hampir tidak terdengar lagi dalam pemberitaan gereja masa kini, dan hampir tidak terlihat lagi dalam gaya hidup orang Kristen, bahkan hampir tidak nampak lagi dalam pelayanan gereja pada masa kini. Kesaksian Pendeta Sakarias Patimukai dan istri sebagai suatu seruan untuk gereja dan pelayan-pelayan gereja kembali kepada hakikat Kristen, hakikat pelayanan Kristen yang sejati, yang tidak dapat dipisahkan dengan Kristus, dengan salib Kristus. Melayani berarti memikul salib. Melayani berarti mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti memikul salib. Tidak ada kekristenan tanpa salib, dan tidak ada pelayanan tanpa salib. Inilah panggilan bagi orang percaya yang bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, melainkan juga menderita bagi dia. Sebagaimana yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Jadi, kesaksian Pendeta Sakarias Patimukai bersama dengan istri adalah satu peneguhan baik bagi mereka sendiri maupun bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi gereja, bahwa pelayanan hamba Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan penderitaan, dengan salib. Ini merupakan satu suffering journey, satu perjalanan menderita, mengikut Kristus, memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pula sebagai satu panggilan kepada kita gereja Tuhan, kepada kita hamba-hamba Tuhan untuk terus memikul salib, untuk terus menderita, untuk terus mengikut Kristus, demi kehendak Allah terlaksana di bumi ini seperti di surga. Soli Deo Gloria.